Hai semuanya, perkenalkan namaku Carla Syamana Eva, kelas 9 absennya dari kelompok Leo SMA Regional Khusus Jakarta. Di sini aku nggak sendirian, bareng yang lain. Perkenalkan, ini Teres Galin Interolati 9E absen 30, Divo Agung Nugroho 9E absen 10, Jeremy Jevon Kalen Satriawan 9E absen 18. Di sini kita mau membahas sayangi bumi kita. Hai semuanya, kalian pada tahu nggak tentang pengertian iklim atau perubahan iklim? Jadi, iklim adalah karakter cuaca yang terjadi lama dan berbentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca. Dari pengertian perubahan iklim, perlu adanya penanganan yang cepat agar dampak perubahan tidak membahayakan kita. Lalu apa itu penanganan perubahan iklim? Penanganan perubahan iklim adalah suatu tindakan yang mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, sehingga penyebab perubahan iklim bisa diatasi. Penyebab perubahan iklim diketahui 90% karena kegiatan manusia. Contohnya penggunaan listrik. Penggunaan listrik berlebih bisa memicu terjadinya perubahan iklim. Listrik diproduksi sebagian besar menggunakan batu bara, dan batu bara juga hampir murni karbon. Sehingga pembakaran yang dilakukan ialah dengan menggabungkan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Penyebab polusi udara yang mengakibatkan perubahan iklim. Contoh kedua mengenai kendaraan bermotor. Asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor mengandung gas karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan gas karbon monoksida menyebabkan efek rumah kaca yang berkolerasi terhadap perubahan iklim. Dari dampak tersebut, menurut saya perlu adanya perubahan, yaitu beralih ke aktivitas fisik atau berjalan. Berjalan memiliki dampak positif. Selain menyehatkan, juga bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, penyebab perubahan iklim tidak dilakukan oleh beberapa daerah, wilayah, atau negara, namun semua negara yang menjadi penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim berpengaruh negatif terhadap segala hal, mulai dari benda-benda elektronik, kesehatan tubuh manusia, sampai dengan negara. Dalam hal kesehatan, perubahan iklim memiliki berbagai pengaruh negatif, seperti cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Lalu, perubahan iklim mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air pada beberapa negara berkembang. Tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan resiko penyakit seperti dehidrasi akut dan diare. Dan itu adalah beberapa pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan. Namun bukan hanya itu, perubahan iklim juga berdampak buruk pada negara-negara. Seperti perubahan iklim dapat berdampak pada ekonomi suatu negara, seperti dalam hal pertanian. Ketidakjelasannya musim tanam dan musim panen dikarenakan faktor iklim yang sulit diprediksi. Musim kemarau yang kadang datang lebih awal, atau musim hujan yang melewati batas normal menjadi penyebab. Bahkan banjir dan kekeringan di sejumlah wilayah menjadi penyebab gagal panen. Sehingga bertambah lagi bencana bagi petani akibat perubahan iklim yang terjadi. Dan itu hanya beberapa contohnya. Karena itu, pengaruh perubahan iklim tidak hanya memberi dampak ke satu atau dua hal, namun semua yang ada di bumi. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim adalah dari pihak pemerintahan. Pemerintah berkontribusi dengan cara inventarisasi kegiatan di kementerian atau lembaga, yakni dengan cara adaptasi, mengatasi secara antisipatif maupun reaktif, dan yang kedua mitigasi, mengurangi emisi gas rumah kaca terkait globalisasi. Pihak kedua tentunya dari masyarakat. Pihak masyarakat perlu mendukung pihak pemerintah agar masalah ini cepat selesai. Cara-cara mudah yang dapat dilakukan adalah matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai, hemat air, menanam pohon, atau reboisasi. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai.
Cara mengatasi pemanasan global yang pertama adalah dengan matikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Selain itu, jemur pakaian alih-alih menggunakan mesin pengering untuk menghindari membuang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Gunakan insulasi di atap untuk mencegah pembuangan panas pada saat musim dingin. Kamu juga bisa memilih untuk mengadopsi sumber energi terbarukan untuk kebutuhan, misalnya pemanas air, tenaga matahari. Nah, yang kedua ada hemat air. Cara mengatasi pemanasan global yang kedua adalah dengan pemakaian air. Hemat pemakaian air, Jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus-menerus. Menggunakan keran jika tidak digunakan. Mencuci mobil cukup dengan ember dan gayung daripada menggunakan selang dengan air mengalir. Yang ketiga, ada menanam pohon atau reboisasi. Cara mengatasi pemanasan global yang terakhir adalah dengan gerakan menanam pohon yang kita tanam di halaman rumah sekecil apapun halamannya. Sudah pasti akan berperan untuk menetralisir karbon dioksida CO2 di udara, sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita. Jadi jangan ragu untuk menanam pohon dan terus nambah koleksi tanaman di halaman rumah. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, bumi memerlukan perhatian dan kepedulian dari semua penghuninya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga diperlukan langkah konkret yang menjadi iklim bumi akan terjaga. Gimana? Kalian udah tahu kan cara menjaga bumi kita dan tentang iklim? Mari merawat bumi sebaik mungkin dan melakukan dari hal-hal kecil. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Makasih.